Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasu. Dina dinten ieu urang sami-sami ngariung bahasa Sunda nama di Bale Iru ngaronghok di salebeting pendopo Kabupaten Garut anu pendopona atos kekinian. Pak Bupati, Wakil Bupati, dihormat dan di Pak Kapolres, jajaran Forum Pimpinan Daerah, Ketua PGRI, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ketua MUI Kabupaten Garut, dan Nusami Linggih, hilap Bapak Maula Akbar Mulyadi Putra, sering teuing ka Garut semejehna digerebek ku Hansip ya. Kalau kita bicara ibu, maka kita bicara sebuah peristiwa dan sebuah sifat. Sebuah peristiwa, manusia pasti mengalami peristiwa. Dia dilahirkan oleh seorang ibu. Karena dia dilahirkan oleh seorang ibu, maka dia mengalami perjalanan lahiriah dan spiritualitas dari mulai alam rahim, kemudian alam dunia. Ketika terlahir, maka orang Sunda menyematkan nama pada ibu adalah indung. Kalimat indung itu saya menulisnya dalam sebuah lagu, judulnya Indung, yang sangat legend bagi perjalanan hidup saya. Kenapa sangat legend bagi perjalanan hidup saya? Karena lagu itu ditulis sebagai bentuk ekspresi kecintaan dan hilangnya ruh dalam jiwa seorang manusia bernama Deddy Mulyadi ketika ditinggalkan oleh ibu. Ditinggalkan oleh ibu sesungguhnya ditinggalkan separuh jiwa dalam hidupnya, karena ibu adalah bagian dari jiwa kita. Maka saya menulis kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Sunda. Kalimatnya sederhana sekali. Indung, lembur, pani, nengan. Ibu adalah kampung bagi nostalgianya seorang anak. Karena dia kampung, kemanapun manusia, dia akan kembali ke kampung. Setiap kegundahan yang dialaminya, maka dia ingin kembali ke ibu. Karena dia ingin kembali ke ibunya, dia ingin menenangkan seluruh jiwanya dan ingin kegelisahannya itu, jiwanya diisi oleh ruh ibunya untuk hidup bersama kembali dalam dunia yin dan yang. Karena paninengan, siapapun dia, dimanapun dia, kemanapun dia pergi, pasti ingin kembali pada ibunya. Maka di setiap peristiwa, ketika orang Idul Adha atau ketika orang Idul Fitri, bagi ibunya yang masih ada di kampungnya, maka dia akan mengorbankan apapun dalam dirinya untuk bisa pulang. Kenapa dia nineng? Kenapa nineng dia teringat? Kenapa teringat terlalu banyak kenangan bersama seorang ibu? Apa yang diingat oleh seorang ibu? Lambaian tangannya tidak akan bisa diganti oleh lambaian tangan siapa. Dekapannya tidak akan bisa diganti oleh dekapan siapapun. Bahkan, maka saya menulis kalimat sederhana, sambing kebat gogoleran, karena saya lahir tahun 71. Waktu itu kaum ibu selalu menggunakan sinjang. Maka kaki yang terindah, yang membuat ketenangan dan kedamaian bagi seorang anak adalah kakinya seorang ibu. Ibu saya anaknya 9, ketika kakinya dilentakkan, orang Sunda bilang nyang hunyar, maka seluruh anaknya berlari berebut samping itu.
Di mana letak kedamaian dalam hidupnya? Ketika saya ingat betul, ketika saya usianya 3 tahun, 4 tahun, maka sinjang ibu saya yang digunakan untuk ayun, maka lahir lagu Ayun Ambing. Dari sisi kesehatan, kenapa anak-anak sekarang hiperaktif? Salah satu penyebabnya adalah hilangnya tradisi di ayun dalam setiap. Ayun itu cermin apa? Ayun itu cermin ketika mendidik anak, maka dia lepas, dipegang lagi, dilepas, dipegang lagi, dilepas, dipegang lagi. Pada saat dilepas, dipegang lagi, maka dia tertidur lelap. Maka disitulah ayun, ambing, ayun, ambing. Kenapa anak-anak sekarang kehilangan identitas anak-anaknya? Karena banyak dilepas, tidak dipegang lagi. Kemudian dari situ juga lahir kalimat lembur paninengan. Kemudian ada kalimat ngaguru ku kabodoan, ikhlas eusi kapinteran. Apa itu? Saya hari ini termasuk orang yang punya pendapat ukuran ibu bukan ukuran istri, beda. Ibu itu tidak usah pinter dari sisi intelektualitas. Ternyata terbukti ibu saya yang tidak bisa baca tulis, yang tidak bisa sekolah karena hanya sampai kelas 1 SR zaman itu. Tetapi intelektualnya rendah. Saya selalu menganggap ibu saya nggak boleh di depan, kalau duduk nggak boleh sama tamu. Kenapa? Bodoh inung maneh. Maka ibu saya mengambil posisi, dia selalu berkata, rumasa ente sakola mikmah, rumasa bodoh mikmah, rumasa teu bisa maca, teu bisa nulis mikmah. Karena rumasa dia merasa, karena merasa dia mundur ke belakang, dia tinggal di dapur untuk mengatur seluruh kehidupan anak-anaknya yang 9 itu. Maka dia bangun jam 4 dini hari. Ketika jam 4 dini hari dia bangun, apa yang dia lakukan? Mengeluh? Tidak. Dia ambil kayu bakar, dia belah dengan tangannya sendiri. Dia memasak, menyalakan api. Itu bukan persoalan gampang zaman itu. Persoalan yang susah, apalagi musim hujan deras atau musim hujan ngebul. Itu perjuangan yang tiada tara. Setelah itu apa yang harus dia lakukan? Membangunkan seluruh anaknya yang 9, memandikannya tanpa pembantu, tanpa babysitter, tanpa siapapun. Di tangannya itu seluruh anaknya dibelai dengan penuh cinta. Di tangannya itu seluruh anaknya digerakkan, dimandikan. Setelah dimandikan, didudukan. Setelah didudukan, apa yang dilakukan ibu saya? Maka dia jam 4 dan jam 5 pasakannya sudah selesai. Makan nasi pagi itu hanya berbekal garam, kemudian disuapin pada anaknya satu-satu. Setelah itu yang besar sekolah, yang kecil di rumah. Maka bekal ke sekolah zaman itu tidak ada bekal uang. Tidak ada pakai sepatu, hanya pakai sena jepit, satu merah, satu hitam. Kemudian apa yang diberikan oleh dia pada anak-anaknya? Doa. Kalimatnya sederhana. Keur peujeuh mi bodoh maneh mah ulah bodoh. Keur peujeuh mi katinggalieun batur maneh mah ulah katinggalieun. Maka apa pandangan yang dimiliki oleh ibunya? Mengantar ke sekolah? Tidak, zaman itu belum diantar ke sekolah. Gak ada anak diantar ke sekolah. Apa yang dilakukan? Dia berdiri di depan rumah, dia lihat seluruh anaknya yang berjalan sampai anaknya itu tidak terlihat oleh matanya. Setelah itu apa yang dia lakukan? Berpikir hari ini masak harus dengan apa? Pergi ke warung kah? Nyari tukang sayur? Tidak. Dia berlari ke pinggir hutan. Dia berlari di pematang sawah. Dia berlari di pinggir sungai. Hanya untuk mendapatkan udang-udang kecil. Hanya untuk mendapatkan mujair-mujair kecil. Dia tidak ada minyak di rumahnya. Tidak ada urusan dengan minyak itu. Maka dia membakarnya, memepesnya. Yang penting anak-anak saya bisa makan. Setelah itu apa yang dia lakukan? Nasinya hanya cukup sehari 1 kali. Maka dia mencari makanan tambahan. Maka diraihlah singkong-singkong itu, dibuatlah makanan-makanan tambahan. Seluruh anak-anaknya perutnya harus selalu terisi.
Jagung garing digarapnya, singkong dimasaknya, gadung dimasaknya, siki karet dimasaknya. Di rumah harus penuh makanan. Kita nggak punya uang, tapi kita tidak boleh lapar. Ayahmu sakit, jangan kau ganggu. Biarkan dia untuk menggapai kesembuhannya. Biarkan yang selalu menanggung beban itu adalah. Semakin manusia mengalami tekanan, semakin manusia mengalami penderitaan, seberapa berat penderitaan yang dialami setiap manusia, sesungguhnya itu adalah jalan menuju kemajuan. Ketika air ditekan, maka dia tekanannya akan kuat dan dia naik ke atas. Maka sehari-hari ini saya berkata pada siapapun, wahai anak-anak Garut, bersyukurlah menjadi orang miskin. Bersyukurlah menjadi orang yang rumahnya jauh dari pusat kota. Bersyukurlah jadi orang pinggiran. Bersyukurlah jadi orang yang liek, eueuh, ragap, teu aya. Kenapa? Karena Anda punya jalan untuk menuju kemajuan. Kepedihan Anda adalah doa ke langit-langit arasy-Nya Allah. Dan disitulah doa yang sesungguhnya. Sehingga saya selalu melihat orang-orang yang sampai puncak keberhasilan selalu orang-orang yang menderita dalam dasar kehidupan yang sangat berat. Untuk itu, anak-anakku hari ini, jangan terlalu bahagia kalau Anda hidupnya terlalu senang. Kenapa? Anda tak sempat mendapatkan. Janganlah terlalu bahagia bagi Anda yang setiap hari naik motor ke sekolah, naik mobil. Kenapa? Anda tak sempat berlari. Karena Anda tak sempat berlari, suatu saat Anda akan berlari. Suatu saat Anda harus lari mengejar orang lain. Orang tuamu nggak ada, ayahmu nggak ada, ibumu nggak ada, hanya kamu. Maka pendidikan yang terbaik adalah mendidik kemandirian. Kemudian ngaguru ku kabodohan, ikhlas eusi kapinteran. Kenapa? Apa yang membuat kepandaian manusia? Keikhlasan. Di mana letak keikhlasannya? Berulang-ulang saya selalu cerita yang buta huruf, anak-anaknya sekolah, jadi sarjana, yang paling bungsu berdiri hari ini, tak ada satu jengkal tanah pun yang terjual, tak ada satu batang pohon pun yang dijual. Itu apa yang membuatnya? Keikhlasan. Sehingga manajemen negara, manajemen pengelolaan APBD harus manajemen indung. Maka pemimpin harus memiliki sifat ibu. Kalau pemimpin tidak punya sifat ibu, Anda tidak akan bisa memakmurkan rakyatnya. Alasannya anggarannya tidak ada. Tidak ada kalimat anggaran, tidak ada bagi seorang pemimpin yang punya sifat ibu. Kenapa? Saeutik mahi banyesa. Karena saeutik mahi lo banyesa, maka membaca anggaran itu sama dengan ibu mengelola pabeasan. Sama dengan ibu mengelola gaji suaminya yang minus 200.000. Maka seluruh daya upayanya akan digerakkan. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram. Maka buku anggaran dibaca dengan penuh cinta. Dialirkan tenaga, ini harus tercapai, ini harus tercapai, ini tak harus tercapai, ini harus tercapai, ini tunda dulu, malu kita, ini tunda dulu. Apa yang dimaksud? Ibu kita rela tidak makan demi anak kita. Ibu kita rela lebaran tidak menggunakan baju baru, yang penting anaknya make. Ibu kita rela berpuasa, yang penting anaknya bisa bersekolah. Maka para pemimpin harus rela berpuasa, yang penting anaknya sekolah, yang penting anaknya di rumah sakit dibayar. Dari situlah berpuasa apa yang dilakukan? Berpuasa dari pemborosan anggaran, berpuasa membagi anggarannya, utamakan publik, berpuasalah. Dari situlah saya selalu punya keyakinan. Apa ya keyakinan saya sampai hari ini? Ibu saya. Apa yang membuat saya selalu tegar dari dulu sampai sekarang adalah ibu saya. Seberapa besar hantaman badai yang saya hadapi, seberapa tinggi terpaan angin yang saya nikmati, saya selalu ada ibu saya yang datang menemui saya. Dan saya selalu rumus hidup saya cuma satu. Kalau saya menemui kesulitan hidup yang tidak bisa
diputuskan, tidak bisa ditemukan solusinya. Maka jalan terakhir bagi saya adalah jam 12 malam saya menangis di makam ibu saya. Maka saya menemukan banyak ibu hari ini. Mohon maaf, banyak ibu hari ini yang kehilangan sifat. Banyak ibu hari ini kehilangan sifat ibunya, kehilangan sifat sabarnya, kehilangan sifat pengasihnya, kehilangan sifat penyayangnya, kehilangan sifat sederhananya. Kenapa seperti ini? Kenapa kemiskinan mereda? Apa sih yang membuat kesulitan hari ini bandingkan dengan kesulitan tahun 70? Semiskin-miskinnya orang Garut hari ini masih makan telur. Semiskin-miskinnya orang Garut hari ini masih punya motor cicilan. Tapi kenapa hutang bank emoknya? Perilaku hidup yang tidak berubah. Tradisi jajan ibunya tinggi. Tradisi ingin panas barang lihat tetangganya. Tidak mengutamakan pendidikan anaknya. Kemudian nyaah dulang. Bicara pada anaknya, Pak Gubernur, anak saya main HP saja. Sia indungna main HP wae. Saya hari ini lihat postingan keren banget. Orang Bogor anak SD. Saya calon gubernur Jawa Barat. Ingin sekolah jam 5:30. Saya siap di sekolah jam 5:30. Saya tukang traktor. Lebih baik sekolah 5:30 meh indung aing teu molor wae. Saya luar biasa. Apa sih? Apa yang hilang dari ibu-ibu hari ini? Etos. Apa yang hilang ibu-ibu hari ini? Doa. Kenapa? Waktunya dihabiskan di gadget. Tidak dihabiskan dalam rintihan tafakur yang menggetarkan rasa dan cintanya pada Allah. Tidak merehat dirinya. Dalam apa? Dalam ruang-ruang gelap untuk berdoa bagi anak-anaknya. Setelah itu, speak up di mana-mana, bercerita tentang kesusahannya. Beda dengan ibu tahun 70, tidak pernah mengakui kesusahannya, tidak pernah mengakui tangisannya. Dia berusaha berdiri tegar menghadapi tantangan yang berat dalam hidupnya. Kalau Indonesia ingin bangkit, Jawa Barat ingin bangkit, bangkitlah ibu-ibunya menjadi ibu-ibu yang seperti Lasmini. Lasminingrat. Saya banyak kasus. Saya ini tiap hari ratusan orang datang. Suatu saat ada orang datang untuk bercerita tentang anaknya yang tidak bisa nebus ijazah. Berapa? 6,5 juta. Karena dia sakit, saya titipin 1,5 juta. Kemudian saya transfer ke rekening sekolahnya. Kepala sekolahnya nelfon pada saya, Pak, sebenarnya hutangnya cuma 4,5 juta. Terus yang 2 juta ini dipesan sama ibunya, kasihin sama dia. Sudah minta masih berbohong. Ibu kita. Saya mengurut dada. Kenapa? Kenapa orang miskin ini masih berusaha diminta bantuan dan dalam bantuan itu dia masih berbohong? Untuk itu, saya ngajak pada semua, kalau ditanya, kenapa Kang Deddy kelihatan sehat terus? Kelihatan saya tuh gila, Bu. Jam 5 itu saya udah keluar. Sehari kemarin saya menyelesaikan 8 agenda dan menyelesaikan 8 masalah. Dan sebenarnya berat. Pagi di Marinir, setelah dari Marinir, kenapa saya ke Marinir? Saya ingin beresin seluruh aliran sungai di Jawa Barat dan daerah laut di Jawa Barat agar bersih. Saya nggak mau lagi dengar laut Santolo penuh sampah. Saya ingin anak-anak sekolah dibikin di pantai mendapat pendidikan kelautan. Setelah itu saya harus berlari ke Sukabumi menyelesaikan konflik. Setelah itu saya harus menerima warga di Kerawang kekurangan air. Setelah itu saya harus membereskan di Kabupaten Bandung rumahnya 30 belum terbangun karena tergusur oleh air. Setelah itu saya harus membereskan bongkahan bangunan liar yang di Kabupaten Bekasi 75 rumah yang harus saya ganti uangnya.
dan semuanya non APBD. Kenapa itu dilakukan? Dari mana saya berguru? Dari ibu. Kenapa ibu saya dulu bisa mengelola kekayaan bapak saya sampai sekarang masih ada dan kokoh? Kenapa saya ngelola anggaran tidak bisa seperti ibu saya? Kenapa Indonesia tidak maju-maju? Kenapa Jawa Barat gini-gini aja? Karena para penyelenggara APBD-nya walaupun gelarnya doktor, profesor, ngelola anggaran tidak seperti ibu. Gelarnya sekolahnya tinggi-tinggi tapi ngelola anggaran tidak seperti ibu, akhirnya minus terus. Belanjanya tidak tepat. Makanya hari ini apa yang dilakukan oleh saya hari ini? Berubah cara belanja agar belanjanya belanja ibu saya. Saeutik mahi lobanya apa targetnya? Targetnya saya adalah 3 tahun ke depan tidak boleh ada anak Jawa Barat yang tidak sekolah. Tidak boleh di Jawa Barat ada rumah rakyat miskin yang roboh, tidak boleh ada jalan yang bolong, tidak boleh ada saluran air tersumbat, tidak boleh ada rakyat yang tidak ada aliran listriknya. Saya ingin Jawa Barat cita-cita saya zero kriminalitas. Hari ini ada seorang ibu, sudah ada sekarang, nanti mau ketemu saya siang ini. Punya anak 3, anaknya masih bayi, bahagia karena suaminya dibebaskan dari penjara. Siapa? Istrinya Pak Usep. Siapa Pak Usep? Orang Garut. Kenapa dia? Dia harus naik motor menuju tempat kerjanya. Karena nggak punya motor, Pak Usep beli motor melalui media sosial, Facebook. Harganya 3 juta, dijanjikan motor itu bersurat. Punya BPKB-nya. Ternyata setelah dibayar 3 juta suratnya tidak datang, BPKB-nya tidak datang. Dan Pak Usep digaji 50.000 perak per hari di Cicalengka. Kemudian pencuri motor mahasiswa Unpad orang Bogor di Sumedang ditangkap di Kecamatan Tanjung Sari. Kemudian ditangkap. Setelah ditangkap, ternyata motornya ada di Pak Usep. Dan Pak Usep ditahan. Meninggalkan istri, 3 orang anak, tidak ngerti apa-apa. Kemudian Pak Usep juga membelinya pertama itu pun untuk ngojek. Kalau saya menjadi pemimpin yang statis, biarin aja. Saya bukan tipe itu. Ada speak up di media sosial. Saya cepat respon. Siapa yang speak up? Kakaknya, orang Ciamis. Saya cari 7 jam perjalanan bertemu dengan saya. Saya bawa bertemu di Plaza Hotel Kota Bukit Indah. Karena waktu itu saya perjalanan ke Jakarta. Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin? Yang dilakukan oleh pemimpin pertama adalah menyelamatkan anaknya agar minum susu. Menyelamatkan istrinya agar bisa tetap makan. Kenapa? Kalau dibiarkan dia bisa berbuat pidana lagi. Maka saya selesaikan. 3 bulan saya jamin kamu kehidupan. Yang kedua apa lagi? Berkomunikasi. Saya WA ke Pak Kapolres. Enggak, itu di Sumedang. Akhirnya saya ke Sumedang bertelepon dengan Kasat Reskrimnya. Setelah itu saya hubungi Pak Jampidum. Pak Jam, bisa enggak ini di restoratif justice asal dimaafkan oleh yang punya motornya. Maka saya menjemput yang punya motornya di Jatinangor. Saya baru ikut. Kemudian yang punya motornya di Jatinangor saya tanya, kamu sudah bertemu dengan Pak Usep? Sudah Pak. Gimana perasaannya? Kasihan, kayaknya dia bukan pelaku kejahatan, dia baru pertama membeli Pak. Terus apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin memaafkannya. Setelah memaafkan, maka saya pun beri hadiah dia motor baru. Setelah itu kemarin ada rapat dengan Jampidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan Polres Sumedang, Kejaksaan Negeri Sumedang, diputuskan Pak Usep yang warga Garut itu dibebaskan. Cukup dibebaskan? Tidak. Saya memutuskan Pak Usep saya uji dulu 3 bulan menjadi tenaga penyapu jalan provinsi. Kalau dia baik,
kemudian konsisten menyapunya, maka saya akan angkat menjadi tenaga penyapu Provinsi Jawa Barat dan gajinya lebih baik. Apa? Manajemen apa yang saya gunakan? Coba hitung. Pak Usep 3 juta nilainya. Kalau ini terus berproses, berapa biaya penyidikan? Berapa biaya penyidikan, berapa biaya penahanan? Minimal Pak Usep diponis 2 tahun penjara. Selama 2 tahun penjara negara harus mengeluarkan berapa untuk membiayai Pak Usep? Berapa biaya jaksa melakukan tuntutan, dakwaan, berapa biaya hakim? Negara lebih besar ongkosnya dibanding menyelesaikan masalahnya. Masalah ini seringkali dihadapkan pada apa kalau birokrat kaku? Tidak ada anggaran buat Pak Usep, tidak ada hibahnya, tidak ada bansosnya. Negara akan selalu berkata tidak ada kalau tidak punya niat. Maka kalimatnya, jangan pernah jadi pemimpin berkata tidak ada, semuanya harus ada. Ini negara. Dan saya hari ini memimpin, saya tidak pernah baca buku, saya tidak pernah bawa laptop, saya tidak pernah ikut campur teknis. Saya hari ini hanya bawa pikiran dan perasaan. Saya keliling terus. Mobil saya hanya diikuti oleh 2 atau 1 mobil, tidak boleh lebih. Tidak ada kepala dinas, tidak ada kepala bagian, tidak ada siapapun. Kenapa? Seluruh kepala dinas suruh bekerja. Biarkan saya jalan sendiri. Untuk apa? Efisien. Efekasi tidak alut-alutan. Kebiasaan birokrasi apa? Pejabatnya 1, nu nganterna 30. Kalau pejabatnya 1 yang ngantar 30 itu cermin birokrat tidak punya pekerjaan. Berarti kepala dinasnya ngalanggur, kepala bagiannya ngalanggur, kepala seksinya ngalanggur. Eueuh gawe, camatna eueuh gawe, lurahna eueuh gawe, akibatna naon? Jukut jarangkung di mamana, runtap di mamana, pabalatak, pagawe negeri sakilobana. Cermin bahwa kita tidak bekerja. Untuk itu ukuran pemerintahan cuma 1, kebersihan. Kalau jalannya bersih, pasarnya bersih, kaki limanya tertata, lingkungannya bersih, cermin birokrasi bekerja. Kalau kotor, bala tidak tertata, aut-autan, cermin birokrasi tidak bekerja. Ini saya menggugah pada semua. Saya lihat Pak Bupati Garut memiliki orientasi visi yang kuat. Ke saya selalu curhat. Kenapa? Postingan jalan butut itu rata-rata 3 kabupaten. 1 Sukabumi, 2 Cianjur, 3 Garut. Pokoknya jalan butut Garut. Cianjur, Sukabumi, Garut aja. Seingat saya bantuan ke Garut itu dari Pemprov tinggi banget. Pernah mencapai 400 miliar, 700 miliar. Saya baca buku APBD-nya. Loba bisa, loba aya dibantu pasantren. Pasantrenna teu kapanggih, duit nama keluar. Saya tahu Pak seluruh data itu, saya pelajari itu dengan baik. Tapi kenapa tidak berwujud? Kenapa? Karena para penyusun anggarannya, penulis anggarannya, dia tidak mewakili rakyatnya, dia mewakili hawa nafsu dan kepentingannya. Untuk itu saya ke Pak Bupati APBD-nya berapa? Berapa Bupati? 4,9 triliun. Kalau 4,9 triliun Pak Bupati ya harus bisa membelanjakan anggaran jalan 500 miliar. Harus bisa. Kalau nggak bisa begitu berarti yang disembunyikannya banyak banget. Sudahlah, jangan bohong pada Dede Mulyadi. Kenapa? Kenapa? Kabupaten lain itu sudah begitu. Subang sudah bisa dari anggaran 3,2 itu sudah bisa 400. Purwakarta itu anggarannya hanya 2,7, anggaran infrastruktur jalannya sekarang sudah hampir 300 miliar. Makanya saya ngajak pada bupati, udah nanti bulan Juli sekda, kepala bapedanya ketemu saya. Saya nanti masukkan di YouTube, saya akan periksa anggaran perangkat daerahnya per lembar. Ini abad transparansi. Ya jangan, ini abad transparan. Kenapa? Gubernur punya kewenangan mengevaluasi anggaran kabupaten kota. Saya dievaluasi oleh provinsi. Provinsi Jawa Barat hari ini sudah memperlihatkan kinerjanya. Anggaran jalan dari 300 itu menjadi 2,2 triliun. Anggaran rumah rakyat miskin kalau tidak salah dari sekitar 20 miliaran
itu berubah hampir menjadi 100. Anggaran listrik untuk rakyat dari 20-an berubah menjadi 350. Anggaran PJU dari sekitar 20-an menjadi 600. Semuanya anggaran gubernurnya diturunkan hampir 3/4-nya. Kenapa? Kita ngejar target, Pak. Dan yakinlah Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, berbakti pada rakyat 100%, hitungan, telebaran, rejeki tidak akan pernah berhenti. Tidak ada orang miskin karena berbagi. Orang miskin itu karena punya istri lagi. Jadi ini pesan. Jadi nanti saya buka itu, dan saya targetkan di Kabupaten Garut, APBD kabupatennya bisa menganggarkan jalan 400 miliar. Sekarang berapa Pak Bupati? 200, naik 2 kali lipat. Kalau bisa sampai 600, nanti saya baca satu. Untuk apa? Sampai kemajuan. Kenapa? Garut harus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa? Karena Garut punya segalanya. Apa yang tidak dimiliki oleh Garut? Gunung punya, laut yang indah punya, domba boga, jeruk boga, dodol boga, jaket kulit boga, mantan kabowo ge di Garut. Itulah. Jadi ya sudah punya, karena ini tinggal di branding, rebranding. Bagaimana cara membrandingnya? Ya sudah, jalan sing aralus, imah rakyatna diurus, masyarakatna marulus hirupna. Sudah selesai. Dan kemudian kembalikan hutannya pada habitatnya, kembalikan lingkungan pada habitatnya. Kenapa? Kunaon ieu teh? Kunaon? Unggal musibah di Garut wahai. Longsor di Nukatingang, longsor maut di lamun aya nu ribut-ribut asup medsos di Gar. Urusan awewe jeung lalaki nu sok rame di Gar. Ajaran aneh aya di lamun kitu geus Pak Bupatina urang ajakan tapakur. Urang ajakan ieu kurang maca alamna meh Garut gemah ripah repeh rapi tentrem ayem kertara harja. Sakit. Terakhir saya itu nanti untuk Teh Putri, yang untuk seluruh petugas yang anak-anak itu nanti Bank BJB ngasih tabungan per orang 2,5 juta. Tapi tabungannya tidak bisa diambil, close, agar bertambah. Karena lamun tabungannya langsung dicokot, indungna langsung nyokot. 2,5 juta neng, isukan urang nganjuk motor. Sudahlah, ini cara. Jadi kalau gubernurnya saklek hari ini, karena saya lagi merubah rakyat Jawa Barat. Puntennya, urang Sunda teh kudu dibenerkeun sikapna. 1, panas baran. 2, babarian. Anu katilu urang Sunda naon? Kajeun teuing tekor asal sohor. Anak teu gableg gawe, hayang kawin, indungna nginjem Bang Emok. Nah terakhir ya ini kan Bu Putri katanya minantu aing. Apakah orang kehilangan ibu juga akan kehilangan masa depannya? Kehilangan tidak juga. Saya sudah bisa menjadi seorang ibu yang galak bagi Maula Akbar. Saya jadi seorang ibu yang galak bagi. Kenapa saya galak? Karena Maula laki-laki. Kenapa sama laki-laki galak? Karena suatu saat tantangan hidup, badai hidup lebih pedih dibanding sikap bapaknya. Makanya saya galak. Kenapa? Musuh kamu nanti lebih galak dari saya. Lawan kamu nanti lebih gerak dari saya. Penderitaan kamu nanti lebih berat daripada sikap yang saya berikan. Di balik sikap saya yang lembut, saya ini orang yang punya sikap yang keras. Aula itu sampai SMA tamat tidak bisa naik motor, ke sekolah naik sepeda. Aula itu sampai SMA tamat tidak ada uang jajan, yang ada uang tabungan.
Sudah jadi tabungan, duitnya diinjem deui ku bapakna pakai pilkada. Dan saya bolehlah bercerita, Aula itu anak yang sangat patuh. Satu, tidak mau menatap wajah ayahnya. Yang kedua, sampai detik ini tidak pernah minta uang pada. Tidak pernah saya mendengar ada kalimat ya nyuhunkeun artos, tidak pernah. Dia kalau ada kebutuhan kuliah sudah sangat terdesak, dia tidak mampu menyelesaikannya, maka dia bercerita pada uaknya. Gaduh artos yang kuliah, nanti uaknya bercerita nelpon ke saya, eta bupati budakna. Itu alhamdulillah. Dan hari ini saya bahagia juga, Aula memilih pasangan hidupnya Teh Putri yang usianya jauh lebih tua, lebih dewasa, sudah punya anak 3. Jadi Aula itu beli 1 dapat 4. Dan saya sayang sama ketiga anak ini. Saya itu penyayang anak. Saya sayang terhadap ketiga-tiganya dengan satu pesan. Ulah nyebut akinya. Om. Saya sayang. Jadi sama sayangnya saya ke Nia. Saya sayang ke Arjuna, saya sayang ke siapa yang kedua? Bilal, saya sayang ke Acen. Ketiga. Dan kalau lihat Aula pada seusia Arjuna, Aula tuh persis kurusnya kayak Arjuna. Kurus kecil begini, matanya bulat, hidungnya mancung, kemudian ya bisa yang berjasa itu adalah Dokter Hussein, membuat Aula menjadi nafsu makannya tinggi. Jadi AA itu ternyata AA mah bisa punya anak ideologis yang sudah mukanya sama anak yang paling besar. Jadi itu, dan akhirnya AA besar seperti ini, dan alhamdulillah sebentar lagi akan punya istri. Tekudu capek neangan beas, bisa neangan duit sorangan sabab wakil bupati. Ya, saya ditakdirkan oleh Allah selalu membesarkan oleh tangan saya sendiri. Dan sekarang saya membesarkan anak perempuan, namanya Nihiang Sukmayu. Sama juga Pak, saya galak itu tuh dia. Di balik saya sayang itu tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang uang, tidak boleh pegang makanan lebih dari 1 jenis makanan. Harus berbagi pada sesamanya. Alhamdulillah, kalau Nihiang piknik maka harus 2 bis. Kenapa saudara temannya sekampung harus ikut semua? Itu, dan saya keras pada Nihiang, di balik saya lembut, saya keras, ada batasan-batasan, ada sikap yang tidak boleh. Dan saya ini lebih baik anak menangis berguling-guling dibanding saya harus mengikuti keinginan. Kebiasaan orang Sunda adalah ketika anaknya menangis, orang Sunda selalu bingung dan ingin ngobatir nangisnya, padahal menurut saya tidak. Ketika anak nangis jangan suka dilihat, tinggalkan keke cager sorangan. Itu rumus. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati. Mudah-mudahan ya daripada lama-lama nunggu tanggal 16 Pak, udahlah gerbek gue ti ayeuna Pak. Saya ucapkan terima kasih, selamat, mudah-mudahan kita mencintai ibu kita, jadikanlah ibu kita menjadi hamparan hidup kita. Dan setelah mencintai ibu maka kita harus mencintai tanah dan air kita. Karena tanah dan air kita disebutnya Ibu Pertiwi, dan dalam bahasa Sunda disebutnya Sunan Ampel. Maka rawat dan jagalah dia, perlakukanlah alam ini sebagaimana kita memperlakukan ibu. Sehingga sampai hari ini, karena saya selalu merawat alam, barusan itu saya ditelepon, Pak ini harus nguruk ke bawah, kan lagi mengeruk danau, ini yang urukan di bawah harus ditebang pohonnya 1 Pak. Itu harus izin dulu Pak. Ya boleh, tapi siapkan 10 penggantinya. Saya dari dulu sampai sekarang di Pemda Purwokerto penuh dengan pohon, itu saya tanam dulu ketika wakil bupati. Jadi perbanyaklah menanam pohon, insya Allah itu akan memperbanyak menanam. Atur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dan Pak Bupati itu ada 4 meninggal karena bencana. Nanti kita siapkan 20 juta per keluarga ya. Terima kasih.